pelayanan apa yang diinginkan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Di Samrabu. Jadi gini, kadang-kadang gini Pak Liman, komunikasi yang nggak sama, anggapan masyarakat BPJS begini. Kita kan ingin selalu berbenah. Saya nggak mungkin ada kekurangan satu titik, kekurangan. Tapi proses untuk perbaikan ini kita dibantu gitu loh. Berjumpa lagi di Hai Samrabu. Hari ini kita akan membahas isu yang terjadi di Samrabu. Jadi salah satunya banyak komplain-komplain dari masyarakat. Kita coba bedah di sini. Selamat datang Pak Aliman. Ya, makasih Pak Dok. Selaku pemilik media, jadi kali ini kita akan membahas isu-isu tentang yang menjadi viral. Ada beberapa kasus di sini Pak Aliman. Yang pertama ada di media tentang miris pelayanan Samrabu, tentang waktu itu ada seorang pasien yang mau operasi urologi, itu harus ke poli dulu. Kemudian dia komplain kenapa kok merasa diombang-ambingkan, itu yang pertama. Yang kedua yang baru-baru ini tentang adanya satu oknum dokter yang berjualan, bukan berjualan sebenarnya, menawarkan solusi layanan yang dia punya. Jadi sebenarnya Pak Aliman, karena kita ini tayang publik ya, jadi wajar lah untuk kita. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik ini? Karena kita sudah berusaha untuk membuka akses selebar-lebarnya. Silakan Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih banyak saya diundang di sini, dan ini satu-satunya mungkin rumah sakit yang membuka layanan ya dan informasi podcast lagi, dan di IG-nya, di akunnya, di FB juga ada. Dan ini salah satu bentuk ikhtiar menurut saya ya, menurut ikhtiar bahwa RSUD Kabupaten Bangkalan, RSUD Samrabu ini terbuka ya. Meskipun terbuka dan macamnya pasti saja kecolongan di sana. Apa yang terjadi kemarin dan lain-lain itu sebetulnya memang sering kita dengar Pak Dokter. Kalau BPJS itu layanannya tidak sama dengan yang biasa umum, itu sering kita dengar dari orang-orang yang mengantar. Atau yang kedua yang viral kemarin itu cuma menurut saya apa yang kemarin saluran-saluran yang selama ini ada itu memang hanya akun. Mungkin banyak yang belum tahu, meskipun RSUD sudah mempersiapkan banyak saluran untuk keluhan dan sebagainya. Kita masuk podcast hari ini sangat luar biasa, saya apresiasi karena dengan demikian ini sebetulnya kan tidak mau menutup-nutupi, meskipun juga tidak mau diakui bahwa memang ada hal yang semacam yang tadi dikeluhkan itu Pak Dokter. Harapan publik menurut saya yang saya tangkap itu sebetulnya memang transparansi. Yang kedua memang saluran keluh kesah ini memang harus betul-betul diwadahi. Mungkin kenapa banyak orang yang hanya langsung upload di akun Facebooknya dan sebelum konfirmasi ke pihak terkait di sini, salah satu bentuk dari kegelisahan mereka, dan mungkin tidak tahu bahwa di RSUD ini ada saluran ada disiapkan saluran untuk menampung keluhan-keluhan itu mungkin Pak Dokter. Jadi memang kita mengundang salah satu pemilik media ini harapannya untuk sosialisasi. Jadi di rumah sakit itu Pak Aliman, kita itu ada Facebook, ada IG, dan silakan berkomen di situ atau ke WA center kita. Itu kita akan tindak lanjuti. Bahkan mungkin ada masyarakat yang berkeluh kesah ingin diundang ke podcast. Mari kita undang. Jadi gini. Jadi ini kan ada Pak Aliman punya Jatim tuh. Silakan. Apa keluh kesahnya? Pak Aliman mungkin mau, karena gini, kalau saya jadi host itu kadang-kadang kan waktu. Mungkin Pak Aliman yang nge-hostnya kan, tapi catat pemirsa, ini minta depan publik ya. Oh iya, salah. Tetapi kita isunya adalah peningkatan kualitas pelayanan. Jadi tidak ada isu-isu politik, tidak ada. Semua di sini ansih pelayanan apa yang diinginkan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Di Samrabu. Jadi gini, kadang-kadang gini Pak Aliman, komunikasi yang nggak sama, anggapan masyarakat BPJS begini.
kita kan ingin selalu berbenah. Saya nggak untuk kemungkinan mungkin ada kekurangan satu titik, kurang. Tapi proses untuk perbaikan ini kita dibantu gitu loh. Jadi gitu, makanya saya mengundang Pak Aliman ini. Saya bertanya tadi kenapa kok apa sih yang diinginkan masyarakat? Nah, tadi sudah dijawab oleh Pak Aliman. Yang kedua Pak Aliman, saya ingin bertanya fenomena tentang viralnya suatu berita zaman sekarang ini, ya, tanpa konfirmasi, tanpa itu, bagaimana menurut Pak Aliman? Kan sebagai pemilik media, saya kan sebagai salah satu manajer lah di rumah sakit RSUD ini ingin tahu, loh, sering terusik dengan itu ya? Iya, saya gini, bukan masalah, loh, bawa konfirmasi dulu ke kita, itu masalahnya begini, kita bisa menjelaskan, gitu loh. Ini Pak Aliman, sebagai pemilik media, gimana? Ini kalau media dengan status beda kan. Media itu mempunyai kewajiban di bawah payung Undang-Undang Pers nomor 39 kalau saya 49 39 saya sudah mulai lupa itu. Tapi di payung itu kalau pers dalam menyajikan sebuah berita atau merumuskan sebuah berita tidak boleh hanya timpang, tidak overpercaya gitu ya. Harus ada konfirmasi, harus ada penjelasan dari pihak-pihak terkait yang berhubung dengan berita pemberitaan itu. Nah, hari ini kita ini tidak lepas dari itu, Pak Dokter. Dan itu semua tidak hanya rumah sakit yang kena. Kebebasan berpendapat dan ada media sosial yang sangat luar biasa bebasnya. Hari ini bisa dikatakan bahwa setiap orang itu adalah wartawan. Setiap orang wartawan tanpa ada apa langsung dibuat status dan macamnya. Nah, orang-orang yang punya akun menulis status itu tidak bisa dijerat dengan rezim undang-undang pers, tidak bisa. Tapi kalau undang-undang kalau pers mengatasnamakan media, maka wajib hukumnya itu adalah untuk untuk mengcover bacakan beritanya sebelum ditayangkan, disajikan ke publik. Ada kewajiban dari media untuk bagaimana menseimbangkan berita itu. Maka hari ini termasuk 2 bulan kemarin saya sempat berbicara dengan Dewan Pers, salah satu anggota Dewan Pers Indonesia terkait dengan urusan Sampang yang sempat viral. Memang banyak sekarang orang yang mengatasnamakan media tapi abal-abal, tidak mencukupi syarat kemediaannya. Hanya mempunyai akun atau semacam web gitu ya. Tanpa ada syarat-syarat lain yang sebetulnya termasuk wartawannya, apakah dia punya kompetensi tentang kewartawanan. Banyak sekarang yang justru mengaku wartawan, bahkan lebih heboh dari wartawannya sebenarnya, pakai rompi, pakai pakaian dan macamnya. Nah, hal itu sebetulnya yang harus juga dibantu juga media yang betul-betul media ya, untuk bagaimana tidak menyuburkan media-media grandong semacam ini. Dan media-media grandong ini justru jatuh atau tidak, yang saya saksikan memang sangat subur di Bangkalan khususnya, apalagi di daerah lain di Sumeneb sangat subur sekali. Karena ini sudon saya seolah difasilitasi oleh pejabat publik. Justru kalau ada tamu wartawan semacam ini, pejabat publik itu langsung persiapan matanya dan lain-lain. Justru sebaliknya ke media-media yang benar gitu ya, justru sering abai. Itu Pak Dokter. Menurut saya itu yang penting. Ayo kita sering bantu untuk bagaimana agar yang dikeluhkan oleh Pak Dokter tadi itu juga bisa kita kikis sedikit demi sedikit dalam konteks media dan pers. Kalau dalam konteks status ini sudah di luar Pak. Jadi gini, Pak Aliman, saya sudah bisa menangkap. Kita kan sudah membuka nih ruang podcast ini. Saya itu kalau punya ide nih, kalau Pak Aliman, menurut Pak Aliman bagaimana? Jadi nanti kita para pengkritik, para yang nggak puas dengan tayangan, itu kan harus kita pertemukan, kita undang ke sini. Tapi kan sepihak netral. Jadi kita semacam talk show begitu. Menurut Pak Aliman bagaimana? Jadi talk show nanti ada mungkin Pak Aliman di pihak netral. Nanti dari pihak pelayanan akan memberikan klarifikasi. Yang bertanya juga akan kita kasih wadah untuk semacam ILC tapi bab kesehatan gitu. Pelayanan kesehatan. Jadi saya fokus di situ. Jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang dokter dengan teman-teman itu nggak sepaham. Jadi maunya medis begini, maunya. Nanti ya nggak harus saya sebenarnya sumber. Jadi nanti ini untuk yang pertama, rencana saya akan ada. Pak Aliman bersedia nggak untuk ini dulu? Kalau saya selalu siap asalkan tidak berunturan juga dengan waktu. Oke. Nanti gini nih. Jadi nanti
saya di sini jadi pihak netralnya. Kalau saya yang bertanya langsung kan nggak enak. Ya, dianggap pihak terkait, pihak yang pihak netral. Jadi saya tuh berpikir wah. Dan yang mau ngomong pun sungkan nanti, bagus. Ya. Ya kan. Memang harus saya gitu. Nah, sampai nanti yang jadi pihak netral, malah lo apa kecopek gitu. Gitu ya, jadi nanti ini saya apresiasi saya apresiasi ini keinginan semacam ini menurut saya tidak bisa untuk dihindari, adalah sebagai bentuk ikhtiar dari manajemen rumah sakit Samarabu untuk berbenah. Saya akan ikut berteriak juga ketika justru ada upaya mau ditutupi. Nah, itu diajak atau tidak pasti banyak orang yang berteriak. Justru model semacam ini adalah yang mestinya zaman digital hari ini memang seperti itu. Biar pertama mungkin kalau Pak Dokter kan hanya tahunya laporan dari dokter dan perawat. Oh Pak Dokter, ini saya sudah begini, Pak Dokter. Tidak ada keseimbangan juga. Kalau media kan harus seimbang. Ya. Pak Wadir pun juga harus seimbang biar tidak hanya mendengarkan laporan dari dokter dan para medis yang ada di sini. Jangan-jangan yang dialami oleh pasien yang dirawat di sini justru cerita yang diberikan kepada Pak Wadir dengan apa yang dialami oleh pasien tidak sama, kan gitu Pak Dokter. Model ini cara untuk bagaimana pertemuan. Nah itu, jadi saya dukung ini sama saya dukung ini. Jadi maksud saya nanti saya akan mengundang kemarin status, nanti sampai yang di tengah, nanti bagian pelayanan yang akan menjawab. Tapi dalam rangka kita bukan saling menyalahkan ya, itu kan sudah selesai, sudah clear. Untuk meningkatkan informasi pelayanan dan juga memberikan informasi ke masyarakat. Begini loh, yang terjadi di sini itu begini. Nanti Pak Aliman sebagai pihak netral ya, jadi nggak usah kita itu, nanti, tapi intinya kita nggak mencari perbedaan. Kita memberikan, ini gini Pak Aliman, saya berharap gini, kalau ada komplain pasien, fokus pertama adalah selesaikan pasiennya dulu. Masalah-masalah mau diviralkan silakan, tapi permasalahan pasien ini harus kita selesaikan. Ya, jadi gitu, prinsipnya begitu. Ini sangat luar biasa, saya sangat berhasil dan setuju banget ini. Dan mudah-mudahan tidak hanya terbatas dengan urusan yang kemarin, Pak Dokter. Oh, ini yang lain nanti ada lagi yang lain. Nanti kalau ada, saya rutin aja sebulan sekali tidak ada masalah. Jadi nggak harus ada masalah orang komplain. Orang kita, dengan saya mau posisikan sebagai pihak netral, sebulan sekali ke sini, begitu loh kan? Jadi nanti kita, jangan ada tema apa nih? Kita punya jualan. Oh kita punya, tapi jangan di konser dulu. Oh ya sosialisasi lah. Sosialisasi dalam arti biar tahu lah masyarakat itu. Gitu. Oke. Ini sangat luar biasa nih Mas. Dan ini satu-satunya yang saya lihat di keterbukaan semacam ini yang terjadi. Kalau di rumah sakit yang lain bahkan swasta pun belum ada semacam ini. Dan ini dimulai oleh rumah sakit negeri namanya. Ini dimulai setelah Pak Dokter Farhan menjadi wadir di sini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, tidak hanya latah hari ini aja ya. Doakan semua Pak Dokter. Ini sebenarnya podcast sudah jalan, berapa bulan? Sudah 2-3 bulan sudah jalan. Bukan urusan podcastnya, tapi keinginan untuk terbukanya ini dong maksudnya. Terbukanya itu kalau di Facebook sudah dari awal ya, itu yang tengah pelutnya. Jadi setiap ada masalah, bahkan ada tokoh yang WA. Ini pasien sudah diginikan nih, sudah digitukan, kok belum dia? Jadi kita upload. Coba sampai ikut di Instagramnya atau di Facebooknya. Jadi kayak gitu, nanti kita akan konfirmasi. Jadi biar ada yang netral. Jadi kan tetap ada di pihak netral. Jadi kita juga harus menghargai teman-teman yang bekerja di sini. Bisa melihat, oh ini sudah bekerja kok begini. Jadi kan memang itulah Pak Aliman. Saya kira itu ya. Nanti kita insya Allah akan sebulan sekali akan mengundang Pak Aliman ini sebagai host netral untuk mendiskusikan aspek pelayanan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang layanan apa saja, mau talk show di sini silakan. Mau teman-teman aktivis, teman-teman pemerhati. Atau streaming juga bisa kan? Oh bisa. Artinya kita streaming di sini dengan satu pelayanan di sini atau 1 bulan sekali.
tentang masalah untuk menampung apa namanya. Silakan. Sip ya. Sip. Oh, kalau di sini kan beda dengan Santasan. Kalau mau live streaming kan semuanya alatnya sudah jelas. Gampang kan di sini. Ya, di sini jadi gini loh. Jadi nanti orang bertanya. Nah, jadi penonton langsung bertanya atau langsung Jadi, bisa langsung interaksi Interaksi. kita. Ini loh kok gini. Nanti kita menjawab. ya. Jadi teman-teman nggak harus saya. Nanti kabit-kabit juga saya latih Ah, untuk public speaking gitu loh. Oh, ini mantap ini. Ini sudah ada konsep ini. Gitu ya, saya kira itu dari Sam Rabu. Sekarang kita tutup. Terima kasih. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk Sam Rabu dengan Rika Jatim. Biar nggak kerja sama media yang biasa-biasa. Saya emang nggak mau yang biasa-biasa. Kita maunya yang model begini. Terima kasih. Semoga lancar. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.